Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalawatut thayyibatul mubarakat ala nabiyyina Muhammadinil mab'utsi birrahmat wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi at-tahiratil afifat. Ayyuhal hadirun, halaltum alaina ahlan fa ahlan bikum wa wata'tum min qulubina wa ma'hadina makanan sahlan fa marhaban bikum. Duyufunal kiram bihudurikum muliat qulubuna bil farahi wal masarrat wartasamat ala wujuhinal basamat nastaqbilukum biqulubina qabla hurufina. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yang insya Allah akan dikumpulkan kembali di surganya nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan, tersampaikan, terkirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi yang telah diutus dengan kasih sayang dan rahmat, seorang Nabi yang telah diutus dengan rahmat untuk semesta alam, dan kepada keluarganya dan sahabatnya yang mulia, serta kepada para istri-istrinya yang suci dan terjaga. Maka kami ucapkan marhaban, ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kepada para tamu undangan, hadirin hadirat, para alim ulama, asatid dan asatidah, para tokoh masyarakat, para aparatur negara, para donatur dan muhsinin, serta pada para hadirin dan hadirat yang telah berkenan untuk datang di tempat kami, di ma'had kami, dan di hati kami, sehingga kebahagiaan ini, kebanggaan ini selalu memenuhi hati dan jiwa kami. Maka kami ucapkan selamat datang, sebuah ucapan yang berasal dari lubuk hati kami sebelum lisan kami. Dan yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Bapak Haji Iwan Setiawan. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Ciawi. Yang kami hormati Kepala Desa Pandansari. Yang kami hormati Kapolsek Kecamatan Ciawi. Yang kami hormati Bapak Dan Ramil Kecamatan Ciawi. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Ciawi. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Ciawi. Yang kami hormati Ketua MUI Kecamatan Ciawi. Yang kami hormati Gurunda Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi Al-Siama. Yang kami hormati Ustaz Fadlan Rabbani Garamatan. Yang kami hormati Ustaz Qadar Asmadi. Yang kami hormati para donatur dan muhsinin Yayasan An-Naba. Yang kami hormati pengasuh Yayasan Mu'allaf An-Naba Center Ustaz Samsul Arifin Nababan. Dan yang kami hormati seluruh alim ulama, asatid dan asatidah, seluruh hadirin dan hadirat yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Hayyallahu hadhil wujuhut thayyibah wa ahlan wa marhaban bikum bimithli ma tahmiluhu qulubuna min wuddin wa mahabbatin lakum. Bal naqulu lakum ya dhaifana law ji'tana lawajadtana nahnu ad-duyufu wa anta rabbul manzili. Maka semoga Allah memberkahi wajah-wajah yang indah berseri ini, wajah-wajah ahlil jannah insyaallah. Dan sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum wa qudumikum. Selamat datang dari dalam lubuk hati yang kami yang terdalam, hati yang insyaallah selalu dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang kepada hadirin semua. Hati yang insya Allah dipenuhi rasa ta'zim dan ihtiram kepada hadirin semua. Bahkan kami sampaikan dalam ungkapan syair Arab yang artinya, wahai para tamu kami,
jika kalian mendatangi kami, sungguh kalian akan mendapati kami. Tempat inilah milik kalian, kami yang menjadi tamu, dan kalianlah tuan rumahnya. Ayyuhal haflul karim, inna khaira ma nabda'u bihi hadzal haflal karim huwa ayatum minadz dzikril hakim yatluha alaina al-qari'ud duwali al-ustadz Qadar Asmadi falyatafaddal mashkura. Para tamu undangan yang kami muliakan, sesungguhnya hal yang paling utama untuk memulai acara ini adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh qari kita, qari internasional Al-Ustadz Qadar Asmadi, fa'alaihi falyatafaddal. Kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا
ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu qari'ana khairal jaza wa ja'ala dhalika fi mawazini hasanatina. Ammal an fama'a kalimatin tarhibiyatin li raisi muassasatin naba lil muallafati qulubuhum al-ustadz Syamsul Arifin Nababan falyatafaddal jazahullahu khairan. Kami ucapkan jazakallahu khairal asanal jaza atas tilawahnya yang merdu dan indah. Semoga menjadi pelajaran dan amal kebaikan bagi kita. Kemudian cara yang selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Mu'allaf Center An-Naba, Ustadzuna wa Syekhuna Al-Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamiyah. Tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan kita, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bogor. Yang kami hormati pimpinan kami, Bapak Camat Kecamatan Ciawi, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala KUA Urusan Agama Kecamatan Ciawi, Bapak Kepala Desa, Desa Pandansari, yang kami muliakan para guru-guru kami, para masyayikh kami, Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi LCMA, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat, yang hari ini bertindak sebagai penceramah. Yang mulia Dr. Bukhari Muslim, beliau tokoh agama dan tokoh umat. Yang mulia para masyayikh kita, Dr. Ali dari Kairo, Mesir, Dr. Mustafa dari Kairo, Mesir, Syekh Ibrahim dari Jeddah, Saudi Arabia, Dr. Usamah dari negara Libya, dan yang paling kami muliakan guru kami, qori kami yang sangat kita banggakan, yang sangat indah tadi adalah Ustadz Qadar Asmadi, dan teristimewa yang paling kami muliakan Kiai Haji Fadlan Rabbani Garamatan selaku pimpinan
pesantren Nuar AFKN Papua yang ada di Bekasi. Para alim ulama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Ciawi beserta seluruh jajarannya, dan yang paling kami muliakan para muhsinin, para donatur kami, para pendukung dakwah kami. Hadir bersama kami Bapak Haji Muhammad Fitno, utusan Bapak Haji Alwin Arifin, Ibunda kita Ibu Hajah Nining Kurnianingsi, Pak Haji Nasrul, Bapak Aulia Zefriansa, Bapak Sikit Joko beserta Ibu Hertin, Bapak Haji Yul, Bapak Haji Jafar, Pak Haji Yohan, dan masih banyak lagi para muhsinin, para donatur yang tidak sempat lagi saya sebutkan namanya satu persatu. Hadir pula guru kami Ustadz Daud Lintang, Ustadz Idam Holid, dan semua para tamu undangan kami, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus kepada anak-anak kami, para santriwati pesantren Mu'allaf Center An-Naba. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kami atas nama tuan rumah mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kepada semua para tamu undangan kami, khususnya Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bogor yang telah berkenan hadir di pesantren Mu'allaf Center An-Naba pada acara peresmian pesantren Mu'allaf Center An-Naba di daerah Gadok Ciawi ini, dan sekaligus nanti Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bogor kami minta memberikan sambutan dan sekaligus meresmikan pesantren Mu'allaf Center An-Naba di Gadok yang merupakan pesantren Mu'allaf kami cabang ke-6. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, sekilas ingin saya perkenalkan kepada Bapak Wakil Bupati apa itu pesantren Mu'allaf Center An-Naba. Sebelum saya memperkenalkan Mu'allaf Center An-Naba ini, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri pribadi selaku pengasuh pesantren ini. Nama lengkap saya Syamsul Arifin Nababan. Orang sering panggil ujungnya saja Ustadz Nababan, mentang-mentang orang Batak yang dipanggil marganya saja. Di mana-mana orang bilang saya Ustadz Nababan. Dan belakangan bertambah gelar saya. Katanya saya menjadi Abul Mu'allaf, bapaknya para mu'allaf, yang sebelumnya itu disandang oleh yang mulia orang tua kami, tokoh kami, Bapak Haji Muhammad Fitno. Sekarang bertambah lagi bapaknya mu'allaf. Pertama Bapak mu'allaf adalah Haji Muhammad Fitno, tambah lagi sekarang bapaknya mu'allaf Ustadz Nababan. Subhanallah. Dan banyak lagi bapak-bapaknya mu'allaf di sini. Kenapa saya mendirikan pesantren mu'allaf? Sesuai dengan pengalaman Pak Wakil Bupati, saya kebetulan dulunya mantan aktivis Nasrani, tapi tolong Pak dirahasiakan Pak ya. Jangan ngomong-ngomong di kantor nanti Pak, bahaya saya Pak. Karena sahabat saya sudah ditangkap Pak Kapolsek ya, Ustadz Yahya Waloni. Jadi kami senasib, sama-sama mantan dari agama Nasrani. Kami coba begitu dapat hidayah ingin berkontribusi yang terbaik kepada Islam ini. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, wa inni wa in kuntul akhiru zamanuhu laatin bima lam tastati'ul awail. Meskipun kami ini datangnya belakangan di dalam agama Islam, tapi kami akan coba memberikan kontribusi yang terbaik kepada Islam, apa-apa yang belum pernah disumbangkan oleh para pendahulu-pendahulu kami. Saya alhamdulillah biidznillah orang yang pertama kali memikirkan nasib para mu'allaf ini. Sehingga ulama-ulama kita, para kiai kita dari dulu tidak pernah memikirkan nasib para ulama, para mu'allaf ini. Karena saya berlatar belakang mu'allaf, akhirnya tahun 2008 saya mendirikan pesantren mu'allaf di Bintaro, dan ini menjadi jawaban. Sampai hari ini saya di backup para pengusaha-pengusaha, wabil khusus Pak Haji Muhammad Fitno telah membangunkan saya beberapa pesantren mu'allaf, baik yang ada di Bintaro maupun yang ada di NTT Kupang sana. Masya Allah. Sudah 3 kami bangun di NTT. Kami adalah berkolaborasi. Saya bilang sama Bapak Haji Muhammad Fitno, Pak Haji, saya punya sedikit ilmu dan sedikit punya pengalaman. Rasanya ingin
berkontribusi kepada Islam, menyelamatkan akidah para mu'allaf. Bapak sebagai orang yang diberikan amanah berupa harta oleh Allah, saya ingin mengajak Bapak untuk berkolaborasi dalam dakwah ini. Alhamdulillah, beliau dukung saya habis-habisan dan beliau luar biasa, tidak punya kepentingan apa-apa. Dan beberapa tahun belakang ini bermunculan lagi orang-orang yang ikhlas membantu saya. Ada Ibu Haja Nining mewakafkan 1 buah masjid ini, Pak Wakil Bupati. Bapak Haji Nasrul mewakafkan 1 buah tempat wudhu yang begitu mewah. Bapak Aulia Zefriansa, beliau membantu membangunkan saya gedung-gedung pesantren di sini. Dan sebentar lagi kita juga akan melanjutkan bangunan ini. Kedepannya Bapak Wakil, insya Allah di tempat ini akan kita hadirkan para santri, kurang lebih 500 orang kapasitas, tapi saat ini baru bisa menampung sampai 100 orang santri dulu. Ini masih terbengkalai dengan kehadiran para muhsinin di sini. Subhanallah. Saya bilang sama Bu Hertin langsung, Ustadz, saya mau kasih 1 kotak, 1 kamar atas nama ayah saya, atas nama ibunda kami almarhumah. Begitulah selanjutnya para muhsinin membackup, mendukung dakwah saya, sehingga saya percaya diri, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesantren kita ini akan bisa kita lanjutkan pembangunannya. Saya juga iri dengan guru saya, Kiai Haji Fatlan Karamatan. Beliau sekarang punya pesantren 30 hektar luasnya dan punya masjid terbesar mungkin untuk wilayah pesantren di seluruh Indonesia. Masjidnya 7 lantai, Pak Wakil Bupati. Apa target saya membina mu'allaf ini? Bagaimana mereka para mu'allaf bisa menjadi muslim yang kafah? Karena Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu masuk Islam harus totalitas, masuk Islam secara utuh. Nah, saya berpikir, mana mungkin mu'allaf ini bisa menjadi muslim yang kafah kalau tidak dibina. Saya pribadi, kalaulah dulu saya tidak masuk ke pesantren, tidak belajar ilmu Islam, mana mungkin saya bisa menjadi ustadz seperti sekarang kalau saya tidak belajar di pesantren dahulunya. Alhamdulillah. Lalu orang lihat santri kami, ustadz, kami iri, kami kagum dengan para mu'allaf ini. Kenapa ya Ustadz? Kenapa kami muslim turunan ini kalah dengan mu'allaf yang baru? Apa bedanya Ustadz? Apa yang membedakan kenapa mu'allaf itu begitu mudah belajar Islam? Saya bilang begini Pak Wabub, ibu-ibu, bapak-bapak ini kan muslim turunan. Kalau kami mu'allaf ini kan muslim tanjakan. Apa? Bapak ibu ini muslim turunan. Kalau mu'allaf ini muslim tanjakan. Apa filosofinya? Filosofinya kalau bapak ibu naik mobil, pas turunan yang diinjak rem apa gas Bapak Ibu? Rem apa gas? Rem, tidak mungkin gas. Kenapa? Lagi turunan yang diinjak rem. Makanya suka telat ke masjid. Sampai masjid telat. Sampai majelis taklim telat. Kenapa? Yang diinjak rem melulu. Betul. Kenapa mu'allaf ini bisa cepat belajar? Karena dia tanjakan. Kalau tanjakan itu yang diinjak rem apa gas? Yang diinjak gas. Sehingga apa? Ngegas terus, cepat sampai ke masjid, cepat belajar majelis taklim, cepat bisa belajar Al-Quran, cepat bisa menghafal Quran, cepat bisa berbahasa Arab. Subhanallah. Utarjim qalilan qabla qalil ya Syekhuna al-Afadil, balagtu lahum al-qissah limada banaitu asastu mahad khas lil muallaf fi qulubuhum. Ana balagtuhum ana syakhsiyan kuntu nasraniyan hadani Allah walakin zaman qabla 30 sanah lastu muallafan wal an ana muallif. Muallif, paham tu muallif? Wadih muallif. Nah, alhamdulillah. Wal an ladaina sittata furu' ma'had khas lil muallafati qulum ladaina sittata furu' wa hada al fara' as-sadis ladaina ma'had misla hada fi NTT Nusa Tenggara Syarqi talat ma'ahid hunak wa ladaina aidan fi Bintaro Tangerang Al-Janubiyah ma'hadain hunak wa hada wa ladaina aidan aq waqaf
fi Bogor ba'da Darmaga ba'da IPB. Hunaka ladaina art khamsa hektar walakin ilal an lam nabni limada ma fi da'am ma fi fulus. Idza fi fulus kullu syai' mulus, ma fi fulus mampus. Baik. Masya Allah. Ini Pak Wakil Bupati, terhormat kita orang Ciawi, Pak Camat, dikunjungi masyayikh dari Al-Azhar Kairo. Dan saya kita langsung dari Kairo, Mesir. Takbir. Oleh karena itu, dengan kehadiran para pengusaha-pengusaha, para muhsinin ini, rasanya hari ini tambah amunisi saya, Pak Sigit. Tambah amunisi rasanya hari ini saya. Pak Sigit ini Bapak Ibu yang punya Bluebird. Tahu Bluebird? Jadi taksi Bluebird seluruh Indonesia punya beliau. Entah berapa ratus ribu armada. Beliau yang memiliki Bluebird di Indonesia ini. Takbir. Jadi bangga kami dikunjungi para pembesar. Bapak Haji Muhammad Fitno, undangan kami cuma 70 orang sampai 100 orang. Tapi jumlah yang kecil ini Pak Wakil Bupati sama dengan 100.000 orang yang hadir hari ini. Kenapa? Karena satu orang ini nilainya tidak kurang dari 1.000 orang, mewakili 1.000 orang. Tambah lagi ada Pak Heri datang dari, Masya Allah, luar biasa. Ini adalah tokoh-tokoh yang luar biasa. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Jadi habis waktunya. Saya cukupkan sekian karena tadi sudah banyak prolog. Ini hanya sekedar mengulas kembali Pak Wakil Bupati karena beliau baru tiba. Jadi saya minta Pak Wakil Bupati dukung juga kami, perjuangan kami. Karena kami juga mendukung program pemerintah. Saya sudah katakan kepada Pak Camat, ya, dukung program kami dan kami dukung program pemerintah. Kami tidak pernah berseberangan dengan pemerintah. Kami selalu adalah partnernya pemerintah. Makanya saya bilang sama Pak Camat, kami siapapun yang datang dari pemerintah kabupaten itu adalah pemimpin kami. Mau datang Bapak Ibu Bupati, alhamdulillah. Mau datang Bapak Wakil Bupati, siapapun yang datang, mereka adalah pemimpin kami yang kami muliakan, yang insya Allah akan membackup dakwah kami di dalam dakwah pesantren ini. Takbir. Demikian, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Camat, Bapak Kapolsek yang sudah mengamankan jalannya acara ini, Bapak dan Ramil, para muhsinin, para donatur, Pak Haji Nasrul, Ibu Haja Nining, Pak Haji Fitno, Pak Aulia, semua para donatur yang sudah membackup perjuangan kami ini. Mudah-mudahan hanya Allah lah, hanya Allah saja yang memberikan balasan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal jariah kepada Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi kami mohon maaf karena tempat ini sejatinya kami ingin buat tempat yang mewah seperti ini, tapi karena tempatnya sangat kecil, bukan ada maksud melebihkan yang satu atau merendahkan yang lain. Kami semua ini tamu-tamu yang kami agungkan, kami muliakan, tapi karena tempat yang begitu tidak memungkinkan. Mohon maaf kalau Bapak Ibu hanya mendapatkan tempat ala kadarnya. Tapi saya yakin motivasi Bapak Ibu datang ke tempat ini bukan mencari panggung, bukan cari tempat, tapi Bapak Ibu datang kemari untuk turut mensiarkan agama Allah, li'ila'i kalimatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa nafa'a bikum al-islam wal muslimin. Ammal an linasma' kalimatan tayyibatan min masyayikhil bi'athatil azhariyah niyabatan anhum yataqaddamu ilayna Syekh Ad-Doktor Mustafa Abdullah wa alaihi falyatafaddal mashkura. Kami ucapkan jazakallahu khairan dan barakallahu fikum. Semoga apa yang telah disampaikan, yang telah diperjuangkan oleh Al-Ustadz Arifin Nabawan bermanfaat bagi kita semua khususan dan umat Islam umuman. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari salah satu perwakilan delegasi Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Dr. Mustafa Ibrahim, yang akan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Dr. Khairul Insan fa'alaihima falyatafaddala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في بداية حديثي وبالأصالة عن نفسي وعن القيادة السياسية المصرية وعن الشعب المصري أنقل إليكم تحية طيبة وبرقية حب واحترام إلى أبناء هذا الوطن، أبناء الشعب الإندونيسي حكومة وشعبا، وأؤكد في هذه اللحظات على العلاقات الطيبة التي تجمع بين الشعبين. Bismillah, setelah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Beliau memulai pembicaraannya dengan sebuah perwakilan dari pemerintah Mesir, kemudian perwakilan dari mereka Bi'tsah Al-Azhariyah menyampaikan tahiyah, kehormatan dan kemuliaan kepada bangsa Indonesia dan kepada hadirin semua. اجتماعنا اليوم نحتفل فيه بميلاد الابن السادس من عائلة معهد النبأ. الابن السادس شرف بالقدوم ما شاء الله. هذا الاحتفال يدل دلالة واضحة ويرسم صورة صحيحة للإسلام الوسطي، الإسلام الذي يبني ويعمر ويخطط، لا الذي يخرب ويقتل. Sungguh pada hari ini adalah hari yang mulia, hari yang dengannya kita berbangga. Hari di mana hari ini adalah hari peresmian perkenalan anak kami yang ke-6 dari keluarga kami, Yayasan Mu'allaf Center Indonesia, yang ma'had ini atau pesantren ini sebuah lukisan yang menggambarkan tentang moderasi agama di antara kita al-Islam. يقول الله عز وجل في كتابه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. الله عز وجل لم يخلق الإنسان في هذه الحياة عبثا، بل جعل له رسالة وهدفا لا بد أن يسعى كل منا إلى تحقيقه. ومن المعلوم أن هذا الهدف وهذه الرسالة المطلوبة لن تتحقق إلا بإعداد وبتخطيط وبنظر إلى المعطيات ونظر أيضا إلى المستقبل. الإنسان الذي لا يسير بدون خطة وبدون إعداد وبدون تخطيط هو إنسان قليل الإنجاز، أو إن صح التعبير هو إنسان عديم الإنجاز. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, apakah engkau berpikir bahwasannya engkau diciptakan dengan sia-sia? Jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dengan satu tujuan, dan setiap kita harus merealisasikan dan mewujudkan tujuan-tujuan ini. Tapi tidaklah tercapai dan tidaklah kita bisa meraih tujuan ini kecuali dengan perencanaan yang sangat-sangat matang. في الوقت الحالي، الوقت الحاضر الذي نعيش فيه الآن، تمر البلاد الإسلامية جميعها بمنعطف تاريخي، فقد وجه أعداء الإسلام إلينا أصابع الاتهام بأننا مجتمع أو دين يقتل ودين يفجر ودين يغتصب، دين يسير بعشوائية، لكننا في الحقيقة ليس كذلك. وضعونا في قفص الاتهام ظلمة، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو القائد المعلم الذي أخذ المعطيات ونظر إلى المستقبل وتوكل على الله. ففي سيرته صلى الله عليه وسلم نجد أن رسول الله خطط لحادثة ولرحلة ستشكل فارقا في التاريخ الإسلامي، رحلة الهجرة النبوية. نجده صلى الله عليه وسلم يضع الخطط ويعد ويدبر، فيأمر علي ابن أبي طالب، سيدنا علي كرم الله وجهه، يأمره أن يبيت مكانه للتمويه. وحين يسلك الطريق يسلك طريقا وعرا غير مألوف، ويبيت في الغار ليالي، وفي ذلك حتى يهدأ الطلب عليه وعلى صاحبه. وفي نفس الوقت يأمر من يأتيه بالأخبار
ومع هذا كله فرسول الله صلى الله عليه وسلم متوكلا على الله، إنما يخطط ويدرس وينظر للمستقبل ويقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Islam dari zaman dulu sampai zaman modern saat ini selalu mendapatkan fitnah, tuduhan yang keji, tuduhan kotor yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang membunuh. Islam adalah agama kekerasan. Islam adalah agama ekstremisme dan radikalisme. Padahal kenyataannya tidaklah seperti itu. Untuk mengenal Islam, cukuplah bagi kita contoh dari baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada pada sosok, pada diri Rasulullah suri tauladan yang mulia. Rasulullah memberikan tauladan, memberikan contoh, memberikan pengajaran kepada kita semua bagaimana Islam yang sebenarnya. Rasulullah sungguh menjalin silaturahmi. Rasulullah mengikat dan merangkul semua orang. Tidak ada permusuhan, tidak ada kekerasan. Jika itu datang dari mereka, jika kekerasan, jika fitnah, jika peperangan, jika pertikaian datang dari mereka-mereka yang menyerang Islam, menusuk Islam, Rasulullah tidak langsung membalas, namun membuat perencanaan yang jika tidak bisa dengan hal-hal yang lembut, hal-hal yang sifatnya damai, maka barulah peperangan dimunculkan. ما شاء الله حفلنا الكريم جمع قمما وقامات من علماء إندونيسيا، فالفقير لا يريد أن يطيل على حضاراتكم حتى نترك فرصة لننهل من بحر علومهم. لكن في الختام أود أن أشكر القائمين على هذا العمل الطيب على معهد النبأ، وأقول لكم إنكم بتخطيطكم ونظركم إلى المستقبل أنتم سائرون على هدي النبوة، سائرون على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونحن ما أتينا إلى هنا إلا لندعمكم، وأظن الجميع قد أتى هنا لكي يدعمكم ولكي يحتفل معكم بميلاد هذا المعهد الجديد. شكر الله لكم وجزاكم الله تعالى عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dan kemudian sekali lagi kami ulangi bahwa sungguh acara hari ini adalah acara yang mulia, acara yang dengannya kita berbangga, acara yang aku sungkan bahkan untuk menambah sebuah perkataan atau memanjangkan ucapan-ucapan, karena akan ada kata-kata nasihat-nasihat serta tausiah-tausiah lain yang lebih baik dan lebih pantas untuk kita dengar dari para tokoh-tokoh yang mulia, para tokoh-tokoh yang dengan semangatnya, dengan segala macam roh, spirit untuk dakwah dan Islam, siap untuk tampil di sini. Dan sungguhlah kalianlah para penyemangat itu, sedangkan kami hanya tamu yang datang, yang ingin membantu dan saling sokong serta saling menguatkan satu sama lain. Tidak memanjangkan kata dan diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi تعالى وبركاته. Syakarallahu lakum wa nafa'anallahu wa iyyakum bima naqulu wa nasma'. Amma al-an fana'ti ila jawharati hadzal hafal wa ma'ana'i bi ra'isati mantiqati Bogor liyusharrifana bi iftitahi hadzal ma'hadil mubarak falyatafaddal jazahullahu khairan. Kami ucapkan jazakallahu khairan, terima kasih banyak atas sambutan yang telah disampaikan oleh Syekh Dr. Mustafa Mubahib, yang dengan sambutannya meluluhkan hati kita semua. Acara selanjutnya adalah acara puncak, yaitu peresmian dan sambutan oleh Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Bapak Iwan Setiawan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dan nabiyya ba'da bil itisar.
Yang saya hormati Asisten dan Kepala Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten Bogor. Dan juga yang saya hormati Pak Camat, Forkopincam Kecamatan Ciawi, hadir Pak Camat, Pak Kapolsek, yang mewakili Pak Dan Ramil, dan juga yang saya hormati para tokoh masyarakat Kecamatan Ciawi, yang saya hormati Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Dr. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi LCMA. Selamat datang di Kabupaten Bogor. Yang saya hormati Kiai Haji Fadlan Rabani Garamatan. Ahlan wa sahlan di Kabupaten Bogor. Dan juga yang saya hormati Ketua Yayasan Mu'alaf Center An-Naba, Ustadz, di sini nama ban doang Pak. Tadi Samsul Arifin Nababan. Alhamdulillah bisa membangun pondok pesantren Mu'alaf Center di wilayah Kabupaten Bogor. Yang saya hormati perwakilan delegasi Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban di Beldatun fi Korea Ciawi, Kabupaten Bogor. Dan juga para masyaikh kiram, para alim ulama, para ustadz, para asatidz, dan juga seluruh hadirin yang hadir di tempat yang mulia ini, di Pondok Pesantren An-Naba Mu'alaf Center, dan juga seluruh para undangan wartawan, juga masyarakat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan inayahnya. Pada sore hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim dalam acara syukuran dan peresmian Mu'alaf Center An-Naba. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mohon maaf tadi saya lupa menyebutkan para donatur ya Pak Ustadz. Luar biasa yang diundang dan yang memang sudah berkontribusi. Tadi disebutkan oleh Pak Ustadz, bergotong royong, bahu-membahu untuk berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Pembangunan An-Naba ini alhamdulillah bisa terbangun dengan dukungan daripada seluruh donatur yang hadir pada hari ini. Kami ucapkan selamat dan mudah-mudahan beliau ditambahkan rezeki yang besar dan juga tetap bagaimana berjuang untuk menegakkan agama Islam di Kabupaten Bogor atau secara umum di Indonesia. Dan secara pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Bogor saya ucapkan selamat atas rampungnya pembangunan Mu'alaf Center An-Naba. Semoga dapat menjadi rumah yang nyaman bagi saudara kita para mu'alaf, menghadirkan solusi berbagai persoalan mu'alaf setelah pindah agama, dan mampu menjadikan mu'alaf sosok muslim yang istiqomah dan iman dalam iman dan amal. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah rahmati, pemerintah Kabupaten Bogor sangat mengapresiasi pendirian rumah mu'alaf sebagai ruang bagi para mu'alaf untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan bidang sosial, keagamaan hingga perekonomian. Tentunya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor dan Bajnas harus terus mendampingi dan membantu meningkatkan kemandirian ekonomi mu'alaf. Jangan sampai setelah mengucapkan syahadat ditinggal begitu saja, karena perjuangannya menjadi mu'alaf tidak mudah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, tidak gampang. Dam atau pasca mu'alaf ini banyak permasalahan sosial yang alhamdulillah hadir An-Naba Center Mu'alaf ini mudah-mudahan memberikan jawaban solusi daripada mu'alaf yang sudah menyatakan membacakan syahadat dan sudah secara kafah ya bisa menjadi muslim yang benar-benar muslim sejati. Seorang mu'alaf sangat perlu mendapatkan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan untuk membimbing dalam peribadatan, membaca dan memahami Al-Quran, mempelajari sunnah dan kajian keagamaan.
Secara sosiologis, mualaf juga berisiko mengalami efek sosial dan ekonomi akibat pindah agama. Oleh karena itu, program pendampingan menjadi kebutuhan bagi mualaf sebagai bagian dari entitas agama, masyarakat, dan bangsa, khususnya di Kabupaten Bogor. Semoga dengan didirikannya Mualaf Center An-Naba, pembinaan akan lebih terarah jika ada yang tertarik dan ingin masuk ke Islam. Tidak kebingungan bertanya kemana, tidak salah arah dan mendapatkan bimbingan yang tepat. Pemerintah Kabupaten Bogor senantiasa mendukung peningkatan pendidikan syiar Islam, wabil khusus pada An-Naba Center. Kami insya Allah, Pak Ustadz, kami akan dukung sepenuhnya proses kegiatan keagamaan belajar mengajar di An-Naba ini. Banyak dukungan yang memang perlu kita buktikan. Mungkin di pembangunan perizinannya Pak Camat tolong dibantu ya dengan dinas-dinas yang lain, karena ini proses pembangunannya masih tetap berjalan ya. Dan insya Allah mudah-mudahan An-Naba Center ini tetap bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Bogor. Saya mengapresiasi statement dari Pak Ustadz tadi. Dimanapun berdiri, kami akan bersinergi dengan pemerintah wilayah yang Bapak dirikan pesantren An-Naba. Secara ilustrasi kami kasih contoh, di Kabupaten Bogor, itu Nabi juga ada Pak Ustadz. Malaikat juga ada. Apalagi, itu banyak wilayah Bogor ini heterogen. Di Bogor Barat ada namanya Ahmad Musadek. Itu Bapak tahu sendiri, itu pesantren yang mengaku nabi. Dan juga ada yang mengaku malaikat, Lea Eden, itu ada di daerah sini. Dan juga Ahmadiyah. Ahmadiyah adalah Ahmadiyah itu nama pesantren Al-Mubarak. Itu menjadi satu-satunya pusat di Asia Tenggara. Pusat Islam Ahmadiyah yang ngaku-ngaku Islam itu terbesar di Asia Tenggara. Kami kemarin kecolongan, mereka itu bisa senangnya berbohong. Izin yang mereka berikan kepada pemerintah Kabupaten Bogor adalah izin ruang serbaguna. Kami proses izinnya Pak, serbaguna besar pinggir jalan. Kami tahunya informasi itu dari TV Malaysia, bahwa di sini ada videonya, di sini nanti akan kami bikin pusat kajian pesantren Ahmadiyah terbesar di Asia Tenggara. Itu berbohong. Dan alhamdulillah saya perintah Bupati untuk mencabut IMB yang sudah dikeluarkan, kami cabut kembali. Itu Ahmadiyah itu tekanan terbesar buat saya pribadi, bagaimana keberanian untuk mencabut izin Ahmadiyah pondok pesantren terbesar di Indonesia itu adanya di daerah Kecamatan Parung. Nah ini di Bogor. Jadi mudah-mudahan saya berharap pesantren yang ada di Bogor mendukung program Bogor Pancakarsa. Kalau di pesantren atau pembangunan ini masuk Karsa, Pak Camat apa? Karsa Bogor berkeadaban, Pak. Ini Pak Camat saya ngetes aja, Pak. Takut lupa, Pak. Bogor, ada Bogor maju, Bogor sehat, Bogor cerdas, Bogor apa lagi? Membangun dan Bogor berkeadaban. Bogor berkeadaban itu adalah visi misi kami, bagaimana kami memimpin 5 tahun kemarin dengan Bu Ade Yasin, adalah ingin memuliakan, ingin mengapresiasi para pelaku-pelaku atau para ulama-ulama yang ada di Kabupaten Bogor dengan mendukung seluruh kegiatan-kegiatan keagamaan yang sinergi dan selaras dengan visi misi kami. Itu kami buat namanya Bogor berkeadaban. Contoh konkret dari kami dukung kepada Bogor berkeadaban, kami memberikan bantuan, memberikan bantuan PKBM dan penyesuaian ijazah bagi santri salafiyah. Mungkin kalau di sini pesantren di sini, bila mana ada yang belum lulus SMP, belum SD, SMP sampai SMP Pak, mungkin SMA nanti harus koordinasi dengan gubernur. Kami akan bantu proses bagaimana mendapatkan ijazah pendidikan umum. Kalau memang di sini tidak ada, insya Allah Pak kami bantu juga Pak.
lulusan pesantren sini bisa dapat ijazah SMP pemerintah pendidikan umum. Itu bukti konkret kami dengan membantu ijazah bila mana lulus pesantren bisa ya tidak siapa tahu Pak jadi kepala desa juga ada Pak gitu Pak. Kan banyak Pak. Nah, ini juga ada seangkatan saya Pak di belakang tuh Pak Ustadz. Berdiri Pak. Bapak, Pak Kiai, Kiai Hidayat dulu Pak. Padahal seangkatan saya Pak dulu Pak. Adik kelas saya Pak. Adik kelas beliau Pak waktu di Pondok Pesantren Salafi dulu Pak. Dia alumni senior Pak. Insya Allah Pak Ustadz kami bantu bedah pontren. Yang kedua kami bantu insentif untuk guru diniyah takmiliyah. Ada anggarannya Pak insya Allah tiap tahun. Dan juga kami bantu legalitas pontren. Nah ini Pak Camat, kalau legalitas pontren ini belum ada, Pak Camat sesuai dengan visi misi kami adalah membantu legalitas pondok pesantren Pak. Insya Allah kami bantu Pak. Kami tidak akan mempersulit Pak, karena visi misi kami adalah membantu legalitas pontren yang ada di Kabupaten Bogor. Dan juga banyak kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya yang kami berikan untuk masyarakat dan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bogor. Dan juga kami memberikan beasiswa 1.200, salah satunya untuk kriteria hafiz Quran Pak. Ada 1.200 siswa tahun ini yang kami berikan beasiswa, salah satunya adalah para hafiz Quran yang ingin melanjutkan kuliah ke pendidikan umum. Banyak yang sudah masuk hafiz Quran untuk dapat beasiswa di universitas yang ada di nasional seluruhnya, universitas negeri. Tapi yang swasta kami berikan beasiswa yang ada di wilayah Bogor Raya, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Itu yang bisa kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian di forum ini. Dan ini ada pembukaan Pak Kiai dengan apa dihadiri, nggak perlu nggak ada pemukulan gong ya, nggak perlu. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Pak Kiai, Bupati hari ini ada 4 kegiatan, saya bagi jadi 3 kegiatan, jadi ada 7 hari ini. Jadi mohon maaf bila mana tadi agak telat, terus banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kami tinggalkan. Dan salam titip assalamualaikum buat para hadirin di sini dari Bupati Ade Yasin. Mudah-mudahan pondok pesantren ini sukses dan bisa menarik atau memberikan kontribusi buat para mualaf yang ada di Kabupaten Bogor. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama pemerintah Kabupaten Bogor meresmikan Pondok Pesantren Mu'alaf Center An-Naba di Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciawi. Takbir. Semoga selalu istiqomah dalam mendampingi umat, khususnya para mu'alaf secara optimal. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemudahan, bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Ketua Yayasan Ustadz Arifin Nababan untuk menemani Pak Wakil Bupati. Dan untuk tamu VIP, setelah ini dipersilakan untuk naik ke podium di atas panggung. Jazallahu dhaifanal karim khairan ala kalimatihi wa tawjihatihi. Ayuhal haflul karim, natrukukumul an ma'a ahadid du'atil masyhurin wa huwal ustadz ad-da'iyah fadlan rabbani gharamatan falyatafaddal hafizahullah. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakallahu khairan, kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Bapak Haji Iwan Setiawan yang telah memberikan sambutannya dan telah meresmikan mahat ini. Mudah-mudahan mahat kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para hadirin rahimakumullah. Acara selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan al-kalimatut thayyibah dari guru kita, seorang dai yang sangat berjasa bagi Nusantara, Al-Ustadz Fadlan Rabbani Garamatan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita hormati pemerintah daerah Kabupaten Bogor, dalam hal ini Ayahanda Wakil Bupati Kabupaten Bogor serta seluruh jajaran. Yang sama kita hormati Wakil Ketua Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Tuan Guru Dr. Muhyiddin Junaidi LCMA. Yang sama kita hormati para masyaikh utusan dari Universitas Al-Azhar Kairo, dan yang kita muliakan pada hari ini keluarga besar Mualaf Center An-Naba di bawah pimpinan guru kita Kiai Haji Samsul Arifin Nababan, dan para donatur, para dermawan dermawati yang pada hari ini insya Allah semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga pada kesempatan ini para alim ulama yang tidak saya sebut nama satu persatu, hadir juga Dr. Bukhari Muslim MA, salah satu ulama kita dari wilayah timur yaitu dari NTT. Ada juga Kiai Haji Ustadz Ferry Nur yang spesialisnya ke Palestina, dan seluruh hadirin yang hadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tidak ada kalimat yang paling indah kecuali rasa syukur. Karena di tempat yang mulia, di bulan mulia, tepatnya tanggal 14 Rabiul Awal, Allah pertemukan kita di Mualaf Center An-Naba, Kabupaten Bogor. Yang dimana wajah-wajah terlihat berseri. Ada mualafnya, ada donaturnya, ada ulamanya, ada pemerintahnya. Ada keamanannya baik polisi maupun TNI. Tentu ini sebuah contoh yang menggambarkan bahwa kita bertemu seakan-akan sudah di pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam teriring salawat kepada manusia teragung yang tidak ada bandingnya manusia di dunia kecuali Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memiliki energi dakwah terbaik di dunia, yang dimana energi itu mampu membawa seluruh manusia di dunia dengan satu visi misi, anitum harisum alaikum, bahagia dan selamat hanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagian dari itu pada hari ini kita berada di Mualaf Center An-Naba. Dulu ada orang berpikir mualaf itu hanya sekedar masuk Islam. Sesudah itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, dapat sertifikat, sudah selesai. Hadiah yang pertama adalah Al-Quran, tapi dia tidak tahu baca. Dan ini kadang-kadang dibawa oleh saudara-saudara kita mualaf dari satu ke masjid lain yang mencitrakan Islam menjadi buruk. Seakan-akan umat Islam tidak membina. Dan itu terjadi terus-menerus. Saya punya pengalaman, almarhum Kiai Husain Umar, waktu masih hidup selaku ketua Dewan Dakwah,
Dia menelpon saya di Jayapura, dia bilang begini, Pak Ustadz, pesantren Al-Falah Bogor minta santri dari Irian 20 orang. Saya hari itu begitu gembira karena yang menelpon saya ketua Dewan Dakwah. Tanpa pikir panjang, beli tiket Jayapura Makassar, Makassar Jakarta, Jakarta Bogor. Alhamdulillah mereka diterima di Bogor. Saya harus pulang ke Bekasi, kebetulan di Bekasi ada rumah singgah. Saya tinggal di sana, 1 minggu kemudian saya ditelepon oleh kiainya. Pak Ustadz Fadlan, tolong jemput kembali anak-anaknya karena kami tidak sanggup membina mereka. Saya marah. Bapak ini kiai atau bukan? Masa untuk membina 20 orang saja tidak sampai 1 bulan sudah dikembalikan? Apa jawaban kiai? Pak Ustadz, bukan masalah ilmunya. Ada masalah besar yang saya harus pikirkan, yaitu masalah makannya mereka. Ketika beliau mengatakan masalah makan, saya mulai berpikir, oh, saya yang salah. Kenapa salah? Dari kampung langsung pesantren tanpa A, I, U, E, alif, batasa, langsung masuk pesantren. Apa yang terjadi? 20 santri yang kami bawa itu berdiri menghabiskan makanan yang tidak dimakan oleh 1000 santri yang ada di sana. Saya baru sadar, oh, 1 ubi di kampung itu 5 kilo dimakan oleh 1 orang 3 buah. Berarti 15 kilo habis. Yang kedua, mereka kan hidup di alam bebas. Jadi dia mau berteriak sesuka hatinya, terserah. Woi, kau di mana? Padahal itu di pesantren. Dari bagaimana orang Bogor yang gunung juga melihat keadaan itu merasa tersisih. Akhirnya dipulangkan. Saya jemput dan saya bawa pulang. Saya bilang, kalau kita pulangkan ke kampung, kita jadi malu dan dakwah kita akan terhina. Akhirnya saya bilang sama istri, kita harus sewa rumah. Waktu itu 20 rumah, 10 rumah untuk ikhwan, 10 rumah untuk akhwat. Bagaimana caranya merubah ini? Saya membuat puasa sunnah Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Begitu malam Senin kita masak enak untuk persiapan sepertiga malam setelah Qiyamul Lail, mereka sahur. Setelah sahur, piring dicuci, dapur dikunci. Pagi-pagi jam 9 mereka sudah bangun dan mereka bilang sama saya, Pak Guru, kenapa kita tidak makan? Saya bilang, Pak Guru juga seperti antum, kalian semua tidak punya tanah di sini. Kita nggak punya kebun. Jadi hari ini kita tidak makan. Tapi begitu menjelang buka puasa, saya suruh bikin makanan yang enak. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Dan mereka bilang, Pak Guru, teruskan seperti ini. Tapi subhanallah, setelah 6 bulan kemudian, terjadi perubahan. Tadi nasinya harus 3 bakul 1 orang. Jadi seperti rumah makan Padang yang hanya 1 itu sudah cukup. Dan saya mulai berani, kalau begitu kita harus merubah. Setelah ada di Bekasi, masalah berikutnya kita lempar ke Gontor. Sampai di Gontor, 25 orang itu minta pulang. Karena dinding Gontor itu membuat orang tidak bisa bergerak. Jadi minta pulang. Alasannya kita hidup di alam bebas, kenapa harus? Dan yang lebih dahsyat lagi, kebetulan di pesantren Gontor itu ada 1 pohon mangga di luar punya orang. Mereka 25 orang habis makan malam naik di atas pohon mangga ini.
Satu orang ada di bawah, tugas dia bertemu nanti berhadapan dengan orang yang punya mangga. Apa yang terjadi? Ketika melihat daun bergerak, yang punya mangga datang. Lalu yang satu yang menjadi disiapkan untuk bertemu dengan punya mangga, dia bilang, Bapak jangan marah. Bapak harus berterima kasih karena kami orang di sini tidak punya tanah, kami jauh-jauh dari Irian bisa makan mangganya Bapak. Jadi Bapak tidak usah marah. Bapak tidak usah cerita bahwa kenapa tidak minta izin, karena kami juga tidak tahu siapa yang punya. Dan Bapak tahu enggak? 24 anak di atas itu makan mangga ini, walaupun belum minta izin, sekarang saya sudah minta izin, mereka akan beri keberkahan kepada Bapak, dan Bapak akan dalam hati Bapak bahwa suatu saat kami tamat dari pesantren ini, mangga ini menjadi saksi buat kami dakwah di Irian. Alhamdulillah akhirnya kabur, habis hamil mangga kabur. Itu menjadi makanan di atas bis kembali ke Bekasi. Saya ditelepon oleh kiainya bahwa ini Ustaz, 25 orang anak Irian sudah tidak ada. Saya bilang sabar, antum sudah memimpin 1000 jutaan orang masuk pesantren, baru 25 orang sudah ribut. Tolong sabar, besok saya kembalikan mereka. Saya bawa kembali mereka ke sana. Alhamdulillah hari ini dari 25 orang, 24 orang kembali menjadi dai di kampung halaman mereka. Satu masih melanjutkan pendidikannya ke Timur Tengah, yang hari ini dia akan pulang menceritakan kepada masyarakat di pedalaman bahwa Islam dan Indonesia itu memberi yang terbaik untuk kita. Akhirnya saya memikir bagaimana strategi berikutnya, karena kita menebar 1.500 dai dengan satu kompes, satu visi misi. Setiap pekan harus ada satu orang masuk Islam. Jadi satu pekan itu ada 1.500 orang masuk Islam. Kalau tidak sanggup satu pekan, maka 1 bulan 1.500 orang harus masuk Islam. Bagaimana caranya? Saya pecah akal dan pikiran untuk kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Binjai, Medan, untuk memasukkan 750 perempuan untuk belajar jadi bidan. Setelah mereka pulang jadi bidan, apa yang mereka lakukan di sana? Tinggal di kampung-kampung yang bukan Islam, tugasnya mengawasi ibu-ibu yang hamil, lalu mendekati suaminya. Kalau dia marah istrinya, maka bidan ini cerita kepada suaminya bahwa tidak boleh kau marah karena anak dalam rahim hasil karya dari dirimu. Maka kalau kau marah, maka kami siap membimbing. Subhanallah, begitu mereka bimbing sampai ini ibu melahirkan. Selesai melahirkan, mereka bilang sama suami istri bahwa kami ini agama kami Islam. Izinkan kami mendoakan anak ini jadi anak orang hebat nanti. Apa yang dilakukan oleh bidan-bidan ini? Dia komat di telinga bayi yang belum Islam. Dia komat selesai, di penghujung ayat dia mengatakan, nanti kau besar, kau akan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, hari ini catatan dari statistik yang kami dapat, anak-anak muda yang baru SMP, SMA sudah 3.700 yang meminta izin kepada ayah ibunya masuk Islam tanpa peperangan kecuali dari dakwah. Walaupun saya dibenci oleh saudara-saudara kita, saya selalu mengatakan bahwa biarlah mereka benci kita hari ini. Mereka benci Ustadz Fadlan seperti mereka benci Nabi Muhammad. Mereka tidak suka Ustadz Fadlan seperti mereka tidak suka Nabi Muhammad. Mereka fitnah Ustadz Fadlan seperti mereka benci fitnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang perlu dilakukan kita sebagai orang muslim kepada mereka adalah, mereka bukan musuh, mereka bukan penjahat, mereka bukan orang zalim, tapi mereka adalah lahan dakwah bagi kita. Sehingga saya terus melakukan dialog, walaupun mereka benci, lambat laun 1-2 orang, dan pada akhirnya Allah memberi iri dan rahmatnya, sehingga hari ini dari waktu ke waktu 1 kampung, 2 kampung, 3 kampung, bahkan di masa-masa lalu itu ribuan orang bersahadat, dan
Kami jaga mereka, walaupun mereka tidak mendapatkan bantuan sesungguhnya, tetapi umat Islam Indonesia di sini ada seorang ibu yang layak saya menyebut namanya, Ibu Hertin dan Pak Sigit. Ada juga Buya Buyung, ada juga Pak Tikno dan seluruh orang yang hadir di tempat ini memberi amalan itu untuk bagaimana anak-anak di negeri ini. Kenapa kita perlu membangun IDIA? Pertama, kalau di masa Nabi ada Bilal bin Rabah, maka di saat ulama memperjuangkan Indonesia merdeka, Indonesia punya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu ada di Irian. Dari mana? Di saat Bupati Bogor masih tidur, Kiai Dr. Muhyiddin Junaidi masih tidur, orang yang rambutnya keriting hitam itu berdiri dari timur mengatakan, As-salatu khairum minan naum. 2 jam kemudian baru orang Bogor mengatakan as-salatu khairum minan naum. 4 jam kemudian baru India. 9 jam kemudian baru tempat di mana turunnya Nabi dan Rasul. Maka kami menjadi orang Irian sangat beruntung menjadi muslim untuk menebarkan rahmat dari matahari terbit untuk Indonesia. Maka benar Allah berfirman, wasamsi wa duhaha wal qamari iza talaha. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya. Tidak ada kalimat lain kecuali la ilaha illallah. Siapa yang melakukan itu? Saya, Bapak, Ibu, dan hari ini sahabat saya Ustadz Kiai Haji Samsul Arifin Nababan membawa kita ke tempat ini, mengambil tanggung jawab ini, bukan meringankan bebannya, tapi mengambil tanggung jawab ini agar kita akan melihat nanti para mualaf berdiri di pintu surga untuk mengatakan kepada kita, ayo masuklah ke surga bersamaku. Aku masuk juga karena kalian masuklah surga bersamaku. Maka Bapak Ibu para dermawan, para donatur, hari ini uangmu hanya untuk pembangunan mualaf, untuk infak sedekah. Sesungguhnya itu menjadi kendaraan untuk membelah Siratul Mustaqim yang satu helai rambut menjadi 7 lapis, yang Bapak Ibu berjalan dengan elegan, dengan santai, dengan happy oleh karena Bapak Ibu sudah menanamkan itu di bumi hari ini, termasuk di pesantren ini. Saya kira itu yang bisa sampaikan nanti disampaikan tuntas oleh guru kita. Saya tutup dengan satu bahasa fak-fak yang bisa menerjemahkan, ambil hadiah dengan Wakil Bupati Kabupaten Bogor. Pak Wakil silakan siapkan hadiahnya untuk mereka yang bisa menjawab. Kalau tidak ada yang bisa menjawab, berilah kepada saya. Bahasanya begini, Gutakafat lapide set saife nunfi kadendo. Batu itu keras, tantangan memang banyak, tapi batu yang keras itu ditetes setitik air hujan dari tahun ke tahun. Batu yang keras itu berubah menjadi tanah. Apabila kita sungguh-sungguh dengan agama ini, negeri ini aman, negeri ini damai, negeri ini akan sukses. Dan ulama memperjuangkan Indonesia dengan Indonesia berdasarkan Pancasila itu. Energinya adalah Indonesia menjadi bangsa teladan dunia apabila orang Indonesia sungguh-sungguh bersama agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syakarallahu lakum wa nafa'anallahu wa iyyakum bima naqulu wa nasma'. Al-an ayyuhal ahbabul kiram, nastami'u ila nasaih wa tawjihat ma'al ustadz Al-Haj Muhyiddin Junaidi. Falyatafaddal hafizahullah. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Fadri Rabbani Garamatan atas nasihat dan motivasinya. Semoga dengan ini kita semakin semangat dalam berdakwah di jalan Allah. Hadirin rahimakumullah. Acara yang selanjutnya, tausiah
dan mau'izatil hasanah yang akan disampaikan oleh Gurunda Dr. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi LCMA. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah alladhi amarana bil jihad wa nahana anil istislami wal istibdad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa manil ladhina yujahiduna lid-difa' anil jihad ila an atana al-ma'ad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bogor, selamat datang, ahlan wa sahlan. Rupanya beliau jebolan pesantren juga. Yang sama-sama kita hormati sahibul hajah, sahibul makan wal makan, yaitu Bapak Samsul Arifin Nababan, para masyayikhil kiram minal Azhar Asy-Syarif, para tamu undangan, ulama, asatidzah al-muhtaramin, wa fi muqaddimatihim Ustaz Fadlan Zaramatan. Sebetulnya ada Fadlan Rabbani Zaramatan, ada Dr. Bukhari Muslim, dan juga tak lupa para muhsinin, donatur yang tidak perlu dan saya tidak harus menyebutnya satu persatu. Alhamdulillah, siang hari ini kita sampai sore menyaksikan begitu banyak peristiwa yang menarik, yaitu kisah yang perlu diabadikan dari seorang mujahid, Bapak Samsul Arifin Nababan, dalam rangka membangun pesantren bagi al-mu'allafah qulubuhum. Semoga ke depan insya Allah semangat beliau tidak akan sirna, dan kita semua mendukungnya insya Allah. Kalau sore hari ini adalah cabangnya yang ke-6, insya Allah ke depan semoga bisa menjadi 600 cabang. Amin. Jadi adhafan mudha'afa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyaikhul kiram wal ikhwa al hudur, Majelis Ulama Indonesia yang didirikan tahun 1976 itu punya syiar utamanya adalah
Majlisul Ulama Al-Indonesi Khadimul Ummah wa Sadiqul Hukum. MUI itu adalah pelayan umat dan mitra pemerintah, Pak Wakil Bupati. Jadi dimanapun MUI berada, maka dia berkewajiban secara moral untuk melayani masyarakat dan umat, insya Allah. Jadi kalau pemerintah ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, maka harus bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia. Setuju? Ya. Jadi di mana saja ini Bapak pimpinan MUI dari kecamatan, kabupaten, semua mereka tidak mendapatkan gaji, tidak digaji. Tapi haula mutatawwi'un yujahiduna fi sabilillah lidfa' anil haq wa iqamatil adl wa nasydid din. Itu adalah tugas daripada Majelis Ulama Indonesia. Dan sebagai mitra wasadiqul hukumah, mitra pemerintah, MUI juga punya hak untuk memberikan warning, memberikan peringatan kepada pemerintah bahwa ada rambu-rambu yang memang harus dijaga. Insya Allah rambu-rambu tersebut sudah dibuat sedemikian rupa supaya negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Jamaah sekalian, oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia selalu bersama dengan kelompok masyarakat yang ingin dan berusaha untuk menjaga keamanan dan stabilitas wilayah kita dimanapun berada. Jadi MUI hadir di mana saja, di desa, di kecamatan, di kabupaten, dan lain sebagainya. Itu adalah tugas pokok dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, Indonesia, alhamdulillah, tumasilu akbar daulah Islamiyah ala wajhil ard. Tetapi kalau kita baca hasil Pew Research Institute terakhir, jumlah umat Islam terbesar di dunia bukan lagi berada di Indonesia, tetapi sekarang sudah digeser oleh siapa? Oleh India. India dengan jumlah penduduk 1,350 juta, 1.350.000.000 juta. Umat Islam di negara itu sudah mencapai 20%. 20% daripada jumlah tersebut hampir 270 juta. Dan kita 276 juta itu seluruhnya muslim dan non-muslim. Berarti ini kita sudah berada di nomor 2 di dunia setelah India. Ini fakta. Ini adalah al-ihsaiyat al-akhirah fil alam tushir ila anna akbar daulah allati yablugh adad sukani al-muslimun laisa Indonesia lakin al-Hind. Nah, ini yang penting. Lalu kita lihat sejarah saat Indonesia merdeka, umat Islam itu di Indonesia 95%. Tapi saat ini umat Islam di Indonesia
hanya tersisa 87,7%. Coba 95 menjadi 87,7%, itu naik atau turun? Turun. Apa masalahnya? Kita harus melakukan koreksi diri masing-masing. Mengapa menurun? Limadza naqsa adadul muslimin fi Indonesia? Fi ahdi istiqlal kan al-muslimuna fi Indonesia hawalai 95%. Nah, ini menjadi PR tersendiri bagi kita. Ada yang harus kita lakukan. Ternyata banyaknya kelompok-kelompok dan gerakan misionaris yang mampu memurtadkan umat Islam dengan berbagai macam cara. Dengan melalui pernikahan, dengan memberikan beasiswa, dengan macam-macam kemudahan bekerja. Akhirnya banyak anak-anak kita dari keluarga muslim yang murtad tanpa mereka sadari. Dan ini sangat berbahaya. Nah, alhamdulillah kesadaran untuk mempertahankan identitas keislaman kita di Indonesia ini tidak akan sirna. Saudara-saudara kita yang dari Papua, Ustaz Fadlan Daramatan sudah menjelaskan bagaimana berdakwah di sana. Dan secara global kita bisa melihat ternyata umat Islam di dunia itu adalah umat yang nomor 2 terbesar di dunia setelah Kristen digabung dengan Katolik. Kita mencapai 2 miliar umat Islam di dunia. Kalaulah Katolik sendiri, Kristen sendiri, ya tidak digabung, maka Islam menjadi yang terbesar di dunia. Di London saja itu ada 456 masjid di ibu kota London. Bayangkan, wali kota London Muslim, Bradford Muslim, wilayah-wilayah sekitar itu banyak semua wali kota dan anggota dewannya adalah Muslim. Dan banyak sekali gereja-gereja, sinagog yang for sale, dijual. Kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi memiliki jamaah. Dan alhamdulillah, siapa pembeli gereja-gereja tersebut adalah umat Islam. Allahu Akbar. Jadi kalau di Indonesia, apalagi dengan berdirinya Mu'allaf Center seperti ini, seharusnya kita umat Islam, pemerintah daerah memberikan sokongan dan dukungan yang penuh. Insya Allah. Mengapa? Karena ini akan menjadi milestone bagi wilayah tersebut untuk mempertahankan identitas keislaman bangsa Indonesia. Nah, kita lihat di Spanyol, di Amerika, itu semua saat ini banyak yang berduyun-duyun mereka masuk agama Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang berjilbab dari kaum wanita itu bukan main, jumlahnya terus bertambah. Para guru besar, ahli matematika, astronot, itu mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya usul, mungkin kalau bisa nanti Mu'allaf Center An-Naba ini bisa mengundang mereka dari
International Muslim Converted Association. Jadi asosiasi ya mu'alaf dunia bisa diundang ke Bogor untuk melakukan seminar atau pertemuan. Kalau bisa diadakan di mu'alaf An-Naba ini. Nah, kita lihat salah satu buktinya sekolah tazkiyah yang dikomandoi oleh Dr. Muhammad Syafi Antonio itu adalah mu'alaf. Beliau mu'alaf mungkin sebelum Ustaz Samsul Arifin 1982, dan alhamdulillah sekarang ini punya universitas Pak Wakil Bupati, dan universitasnya sudah menerima mahasiswa asing dari mancanegara. Itu bukti bahwa mu'alaf itu seperti yang Ustadz Nababan sampaikan, kerjanya memang mau mengegas terus. Jadi kalau ada mobil gas ya, kalau kita yang satu kata beliau adalah mengerem ya. Jadi kalau ini bisa bersinergi, tazkiyah bersinergi dengan mu'alaf An-Naba dan mengundang semua asosiasi mu'alaf dunia untuk mengadakan pertemuan di Bogor, insya Allah nanti akan mendapatkan izin dari wilayah setempat. Bagaimana Pak Wakil Bupati? Bisa diterima kita punya saran dan ide, dan insya Allah nanti kalau soal tempat kita bisa carikan. Insya Allah kita semua akan bersinergi. Majelis Ulama Indonesia juga akan siap memberikan kontribusinya. Jamaah sekalian, oleh karena itu Mu'alaf Center seperti ini diharapkan bisa memberikan apa yang kita sebut sebagai suri tauladan, ya ketauladanan bagi pesantren-pesantren yang lain. Dari sisi kebersihan, dari sisi manajemen, dari sisi materi pelajaran yang nanti akan disampaikan di pesantren, bukan hanya seputar masalah-masalah keagamaan, tetapi juga menggandengkannya dengan entrepreneurship. Ya, karena bagaimanapun dunia ini yang berkuasa adalah mereka yang punya uang, mereka yang punya kapital. Maka di Mu'alaf Center nanti juga diajarkan materi-materi yang sangat challenging subject in our modern time. Nah, itu penting. Pasal agama sudah jelas. Itu yang tidak bisa ditawar-menawar. Nah, tantangan utama memang yang sering kita dapatkan adalah banyak mereka yang mu'alaf itu dijauhkan dari keluarga. Nah, ini sangat urgent bagi kita untuk segera kita atasi. Terima kasih kepada para muhsinin, para donatur yang memang tidak lelahnya membantu Mu'alaf Center. Dan kalau sudah dibangun di NTT, nanti dibangun di daerah di mana muslim minoritas, ya, seperti di Papua Barat. Papua Barat sekarang alhamdulillah muslimnya sudah 50-50. Ya, mungkin di Papua masih. Nah, itu juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Pada akhirnya sekali lagi Majelis Ulama Indonesia mengucapkan selamat kepada Mu'allaf An-Naba Al-Mu'assah Al-Mu'allafa Qulubuhum. Semoga pesantrennya, ya, bangunannya yang ada di sebelah kiri kita itu insya Allah akan tetap dibangun, walaupun ya tidak semasif yang diharapkan dari Ustaz Samsul Arifin. Dan kita yakin
Yang namanya muhsinin mutadariin, ya muhsinin mutabariin, insyaallah mereka akan berdatangan. Ya, baik itu cepat atau lambat. Dan kita merasa bertanggung jawab, punya tanggung jawab moral. Bukan hanya datang sekarang sekali, tetapi juga nanti untuk tetap datang ke sini memberikan bantuan sepenuhnya. Tidak harus bantuan material, tapi bantuan moral yang lebih dipentingkan. Dan kita akan sosialisasikan ke masyarakat, dan kalau perlu segera dibuat plang, ya ini namanya Mu'allaf Center Ciawi atau Gadog, maka dengan mudah orang bisa ya mengidentifikasi dan mengenalnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, asabakumullahu jami'an. Terima kasih, waktu memang sudah hampir mendekati waktu maghrib, dan atas nama Majelis Ulama Indonesia, ya sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Pak Samsul Arifin Nababan semakin bersemangat, semakin banyak sahabat, semakin banyak juga yang berdonatur, dan insya Allah nanti jumlah yang muhsinin juga berlipat ganda. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Nashkurukum ala husnil istima' wa khasatan minal ikhwa al-masyayikh minal Azhar al-Sharif. Inna hadhihi fursah samina lana jami'an lil-liqa ma'akum, wa insyaallah antum satakununa ma'ana laysa lil hadhil marra faqat. وأخونا دكتور أسامة من ليبيا أيضا، وشخصية معروفة دائما يرافق السيد نبابان، أشكره على مجهوداته الجبارة لإنجاء هذه المشاريع الخيرية. وإن شاء الله ستأتون إلى هنا مرة أخرى بعد أن تم بناء عديد من المرافق لهذا المبنى، وسيكون هناك لا بأس به من الطلبة والطالبات الدارسين في هذه المدرسة وفي هذا المعهد. Terima kasih. Ya, mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal kita diterima, segala perbuatan kita nanti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina siratan mustaqima wa la tatruk fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mazluman wa la maqhuran wala maghbunan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wafiq lana ila siratim mustaqim. Allahumma ya Allah, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu فآمنوا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، بدأنا بحمد الله والثناء عليه، ونختم حفلنا كذلك بالحمد والثناء عليه. فالحمد لله أولا وآخرا الذي وفقنا وأعاننا على هذا الخير، يسر لنا إتمام هذا الحفل الكريم بحضوركم المبارك. Dan akhiran kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang tak terhingga kepada para hadirin dan hadirat, tamu undangan semua yang telah bersedia untuk hadir di acara syukuran peresmian ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu menjadi keberkahan bagi kita semua.
أيها الحفل الكريم قال نبينا صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله ولا نملك إلا أن نقول لكم جزاكم الله خيرا حين فرغتم أوقاتكم من أجلنا وجئتم من أماكن بعيدة تلبية لدعوتنا فشكر الله لكم من قلوبنا قبل ألسنتنا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. Hadirin hadirat yang kami muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada hadirin hadirah semua yang telah sudi meluangkan waktu untuk hadir pada acara syukuran dan peresmian ini. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada hadirin hadirah yang telah berkenan menghadirkan atau hadir memenuhi undangan dan panggilan kami. Kami mewakili segenap panitia acara ini meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam prosesi acara ini terdapat banyak kekurangan, kesalahan dalam perkataan dan perbuatan kami. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira, sebuah ucapan dari dalam hati kami yang terdalam. Marilah kita tutup acara ini dengan salawat atas baginda Nabi dan doa kafaratil majlis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaru 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 yaru